Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya, bagaimana kabar kalian sekarang? Baik. Alhamdulillah ya. Nah, untuk memulai kita pembelajaran hari ini, tolong coba kalian lirik dulu kiri kanan kalian, apakah sudah siap, apakah masih ada sampah yang berserakan? Coba dicek dulu. Lalu saya ingin kerapihan kaliannya, silakan. Sudah rapi atau belum? Sudah? Oke, kalau sudah rapi, kita akan mulai pembelajaran kita dengan berdoa. Saya ingin satu orang untuk memimpin doa. Silakan, satu orang memimpin untuk doa. Enggak, Ira, coba Ira, ketua kelasnya Ira, pimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa dalam hati. Baca doa mulai. Doa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengabsen dulu di antara kalian. Hari ini yang tidak hadir ada berapa orang? Ketua kelas ada berapa orang yang tidak hadir hari ini? Oke, saya absen dulu. Aisyah ada? Keluar. Asia? Oke. Hindun? Ada. Lisnawati? Nur Aulia? Oke. Terus Eka? Mela? Mutiara? Oke. Terus Rizka, terus Pina, Dini, oke. Siapa yang mau di absen? Mirna, ada Mirna ya? Mirna. Ini si lucu ada, Sela ada, oke. Oke, semuanya hadir ya? Oke, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Oke, anak-anak sekalian, supaya semangat kita lebih bertambah lagi. Ya, kita akan bernyanyi dulu bersama-sama. Ya, hari ini kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Oke, semuanya mohon berdiri. Ya, pimpin satu orang jadi dirijen. Eka ya, jadi dirijen ya. Oke, siap. Perhatikan. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya. Mudah-mudahan dengan lagu Bagimu Negeri ini memotivasi kalian untuk bisa belajar lebih baik lagi. Ya, seperti tadi dari kata-kata atau lirik Bagimu Negeri itu adalah Bagimu Negeri kami mengabdi. Apa artinya itu? Berarti kalian sebagai seorang pelajar harus siap mengabdi untuk menjalankan pemerintahan atau menjalankan negara kita tercinta. Nah, kalian ini adalah cikal bakal atau generasi-generasi penerus bangsa supaya kalian nanti menjadi orang-orang terbaik di negara kita, negara Indonesia. Ya, jadi sesuai dengan yang tadi, kalian ini walaupun misalkan Pak, saya ini adalah dari kampung. Ya, nggak jadi masalah. Apakah kalian dari kampung, apakah dari kota? Yang jelas motivasi harus sama. Ya, kalian harus memiliki tekad yang kuat bahwa kalian adalah menjadi salah satu ya calon-calon penerus generasi bangsa. Ya, jadi dalam belajarnya harus baik, harus rajin supaya kalian menjadi seorang pribadi yang berkualitas yang tentunya akan membawa harum nama baik negara kita, negara Indonesia Raya. Oke, ya. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita mau bahas apa? Oke, ya. Sebelum kita ke materi, ya, karena kita belum ada pertemuan berikutnya, saya ingin mengecek kemampuan kalian dulu nih tentang materi yang akan saya sampaikan. Barangkali nanti di antara kalian kira-kira ini udah paham atau belum? Kenapa? Karena materi ini itu biasanya sudah kalian terima ketika kalian ada di kelas 11, ya. Oke. Sekarang saya ingin kalian siapkan handphone kalian. Kita akan melakukan pretest ya.
pretest dulu sejauh mana kemampuan kalian untuk mengenali materi yang akan saya sampaikan hari ini. Nah, untuk pretestnya seperti biasa, kita sudah membuat yang namanya quizzes ya. Silakan seperti biasa kita yang sudah lakukan juga, kalian masuk ke My Quizzes ya. Kita akan coba jalankan. Nah, kodenya adalah 022887. Silahkan coba. Oke, siap ya, kita mulai. Ayo yang masuk, ini ada Rizka Fitriani. Oh, udah 2 sama ya. Nah, oke, ini pemenang pertama jatuh kepada Eka yang pertama, yang kedua Asia, dan yang ketiga Dini Awalia. Tepuk tangan untuk mereka ya. Nah, kira-kira dari tadi soal yang diberikan ke kalian, soal pretest yang tadi, kira-kira materinya apa nih kita hari ini? Tentang hak asasi, betul sekali ya. Kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Nah, materinya mungkin kalian masih ingat ya. Ingat nggak materinya waktu kelas 11 di semester 1 kita sudah belajar tentang pengertian hak asasi manusia. Coba ada yang masih ingat tidak? Apa itu hak? Ada yang masih ingat? Hak itu apa ketika kelas 2 kemarin? Udah lama ya, udah semester pertama tuh. Sesuatu yang harus, betul sekali ya, sesuatu yang harus dimiliki. Kalau kewajiban, apa itu kewajiban? Ah, contohnya beribadah, kewajiban. Berarti beribadah itu apa? Kalau dilaksanakan dia dapat apa? Kalau tidak dilaksanakan dia dapat? Berarti kewajiban itu apa? Sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Oke, tepuk tangan lagi untuk kita semua ya. Oke, itu materi kita. Nah, tapi kita sekarang akan lebih perluas lagi. Materi kita hari ini adalah tentang pelanggaran hak dan kewajiban asasi warga negara. Oke. Nah, kompetensi dasar yang akan Bapak sampaikan ke kalian ini ada 2 ya. Yang pertama kompetensi dasarnya adalah 3.1 karena ini bab pertama, ini adalah di KD pertama di kelas 12 ya. Materinya adalah tentang menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kalian akan menyajikan hasil analisis tentang nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia atau warga negara. Ya, ini kompetensi dasar kita. Nah, adapun tujuan dari kompetensi dasar yang kita akan bahas, ya yang pertama ini dari segi kognitifnya, pengetahuan yang harus kalian nanti capai di akhir pembelajaran kita adalah melalui kegiatan mengamati. Kita nanti akan membuat PowerPoint di sini, akan disimak oleh kalian semua sebagai sebuah literasinya kalian nanti ya, tentang kasus-kasus pelanggaran atau pengingkaran kewajiban warga negara. Menyimak penjelasan dari guru dan peserta didik dapat mengemukakan. Nah, nanti kalian akan saya cek bisa nggak kalian mengemukakan kembali apa yang saya sampaikan ya tentang hak dan kewajiban asasi manusia. Terus harus seperti apa yang kalian lakukan. Nah, di kelas 12 ini kalian harus sudah bisa menganalisis dan juga kalian sudah bisa menyimpulkan ya penyebab dari masalah-masalah yang terjadi ketika kalian melihat sebuah kejadian. Oke, itu ya. Nah, lalu untuk tujuan dari ini adalah psikomotoriknya ya atau keterampilan yang harus kalian miliki ya. Yaitu kalian harus dapat menerapkan. Apa itu menerapkan? Menerapkan itu berarti setelah kita belajar hari ini, dalam kehidupan sehari-hari kalian setelah nanti kita belajar, kalian harus bisa menerapkan. Jangan sampai kalian menjadi salah satu ya peserta didik atau salah satu warga negara yang selalu melanggar akan hak-hak dan kewajiban warga negara. Contoh, apa kira-kira yang suka kalian langgar ketika misalkan berangkat dari rumah sampai ke sekolah? Kalian pernah melanggar apa? 1. Tidak pakai helm. Kenapa tidak pakai helm? Gerah ya. Terus kita lanjut, ada pertanyaan dulu tidak? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, ini peta konsepnya. Bapak akan jelaskan 4 kompetensi ya. Yang pertama adalah Bapak akan menyampaikan kembali tentang makna dari hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua,
Materinya adalah substansi dari hak dan kewajiban warga negara di dalam Pancasila. Selanjutnya adalah kasus. Ya, ini kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi apa saja kasus-kasus yang terjadi di negara kita? Ya bukan hanya tadi kalian tidak pakai helm atau nerobos lampu merah, tapi masih banyak sebenarnya ya. Tapi kita nanti akan sedikit saja. Lalu yang terakhir adalah bagaimana sih pencegahan? Nah, pencegahan yang terjadi terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, itu ya materi kita hari ini sangat ringan. Karena ini sudah dipelajari ketika kalian ada di kelas 11. Sekarang kita akan belajar makna. Oke, makna dari kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama adalah bahwa hak asasi manusia itu melekat pada diri setiap pribadi manusia. Dulu kita bahas ketika kelas 11 bahwa hak asasi manusia itu dibawa sejak manusia itu dilahir. Atau sifatnya disebut apa? Hakiki, betul sekali. Udah masih ingat ya, tepuk tangan untuk kalian ya. Oke, kita lanjut. Nah, substansinya. Kalau tadi kita bahas tentang maknanya, makna hak dan kewajiban. Kalau sekarang substansi dilihat dari nilai-nilai Pancasila. Kalau kita melihat dari nilai-nilai Pancasila ini, maka hak dan kewajiban manusia itu terdiri di dalam 3 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan nilai dasar. Ya, ini nilai dasar. Oke, ini hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk apa saja kira-kira? Bebas untuk memeluk agamanya masing-masing. Ya, jadi dari nilai dasar yang tadi hubungannya apa sih Pak? Nilai dasar Pancasila dengan hak dan kewajiban. Nah, salah satunya adalah di sila pertama ini berarti kita bebas untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Dan juga beribadah tentunya sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi ketika kita melihat ada teman kita atau ada tetangga kita atau ada siapapun yang berbeda agama, maka kita jangan sampai tidak melakukan yang namanya toleransi dalam beragama, toleransi dalam beribadah, toleransi dalam memeluk agama dan apapun. Jangan sampai kita memaksakan agama kita kepada orang lain. Oke, barusan kita membahas tentang gambar yang ini ya. Ini adalah menunjukkan seorang anak ya. Jadi bentuk badannya ya. Nah, ini pun salah satu jenis pelanggaran yang terjadi kita. Berarti anak ini sudah mendapatkan yang namanya kejahatan. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, kita bahas tentang kasus-kasusnya. Nah, sebenarnya dari 4 gambar yang tadi kita amati, ya, itu kira-kira penyebabnya apa? Kita akan bahas di sini penyebab terjadinya pelanggaran. Nah, kita biasanya dari hari pun banyak sekali melakukan yang namanya pelanggaran. Tetapi kadang kita tidak menyadari bahwa kita itu melakukan pelanggaran. Ya, nah, maka kita akan bahas nih, apa saja sih penyebab terjadi pelanggaran tersebut. Yang pertama adalah sifat egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, ini kalau kerjaan, tapi berjawab. Ya. Yang terakhir meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapatnya masing-masing. Jadi kita sebagai manusia harus sama dalam satu sekolah kerjasama kalian harus tingkatkan. Antara misalkan contoh HP bekerjasama dengan orang BDP. Ketika misalkan HP membuat sebuah produk, maka perlu kerjasama BDP untuk menjualnya, mempromosikannya, bagaimana supaya bisa lakukan misalkan. Ya, itu salah satu pelajaran pertama untuk supaya menghindari pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum karena kita kelihatannya sangat bete, kita nyanyi dulu, ya, nyanyi dulu supaya kita lebih semangat, ya, supaya kita tidak bete, tidak backward, ya. Kita nyanyi bareng dulu, lagunya judulnya adalah Maju Telah Dekat. Oke, silakan semuanya berdiri, kita nyanyi sama-sama, kita hilangkan kepanasan kita, hilangkan beban kita, supaya muncul lagi semangat, ya.
Tugasnya adalah mengamati video. Ya, jadi videonya nanti akan saya tayangkan. Video tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia. Nanti akan kita di layar info di depan. Ya. Kalian nanti akan analisis. Saya akan menggali kelompok kalian ke dalam 3 kelompok. Yaitu kelompok pertama adalah yang sebelah sini. Ini kelompok 2 dan yang ini adalah kelompok 3. Ya. Nah, apa saja video-videonya? Ya, video-videonya akan kita saksikan sama-sama. Tapi yang video pertama yang akan kita bahas atau yang harus kalian bahas adalah ini di kelompok yang pertama. Ya, nanti seluruh video akan saya jelaskan dulu langkah-langkah KPC seperti apa. Ya. Nah, ini yang pertama kita mengamati dulu. Nanti ya kelompok 1, 2, 3 amati sama-sama. Walaupun videonya beda, nanti amatnya sama-sama. Yang kedua, analisis video yang ditonton. Nilai-nilai apa saja yang terkandung berhubungan dengan Pancasila dan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga. Nah, apa saja sih di dalam video tersebut nilai-nilai Pancasila? Terus yang dilanggar itu apa? Jadi kamu ya. Di dalam video itu ada nilai-nilai Pancasila yang dilanggar itu apa? Nilai Pancasilanya apa, yang dilanggarnya apa? Ya. Nah, setelah itu kalian harus menganalisis apa penyebabnya, kenapa terjadi seperti itu. Ya. Karena misalkan seperti tadi gambar, misalkan ada gambar anak sedang kelaparan atau anaknya misalkan busuk lapar, kenapa seperti itu? Maka mungkin dia tidak memiliki keluarga, terus pemerintah misalkan tidak memberikan layanan atau tidak memberikan perlindungan makanan kepada dia apapun. Nah, ini memenuhi Pancasila apa misalkan? Silanya sila keberapa yang dijalankan? Ya. Ya, nanti setelah itu nanti kalian mempresentasikan nanti ke depan, ya, per kelompok, satu kelompok ini ke depan, untuk mempresentasikan hasil dari analisis video yang kalian lakukan. Nah, bisa kira-kira ada yang perlu dipahami? Silakan ditanyakan boleh. Kira-kira? Oke, kalau siap kita akan coba. Ini untuk kelompok 1 ya. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Unjuk rasa organisasi gabungan mahasiswa di Cianjur, Jawa Barat berujung ricuh. Akibatnya 3 anggota polisi mengalami luka bakar di sekujur tubuh saat hendak memadamkan dan bekas yang dibakar mahasiswa. Salah seorang anggota Sabara Polres Cianjur, Jawa Barat terbakar di sekujur tubuhnya saat mengawal unjuk rasa mahasiswa di depan kantor Pemkab Cianjur. Kebakaran terjadi saat seorang pendemo membakar ban bekas menggunakan bensin yang coba dipadamkan oleh petugas. Sayang, upaya tersebut sempat dihalang-halangi pendemo hingga terjadi aksi pelemparan bensin ke arah polisi. Akibatnya 3 anggota Sabara Polres Cianjur terbakar di sekujur tubuhnya. Ketiganya yakni Bribda Aris Simbolon, Aibtu Erwin Yuda, Bribda Yudi. Aibtu Erwin yang mengalami luka bakar 80% selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Guna pemeriksaan dan penyelidikan, Polres Cianjur dan penyidik di Treskrimum Polda Jabar mengamankan 15 orang beserta barang bukti ban bekas dan seragam Polri. Saat ini kurang lebih 15 orang sudah kita amankan ya. Terkait dengan 15 orang ini keterangan yang kita ambil kan kecocokan dalam suatu keterangan nanti. Artinya masih keterangan saksi. Unjuk rasa gabungan organisasi mahasiswa Cianjur mendesak Pemkab Cianjur menjawab 7 tuntutan rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita lanjut kelompok 2. Ya, siap-siap kelompok 2 untuk menyimak dari videonya. Oke, ini kelompok 2. Kita langsung ke informasi pertama, saudara. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Saudara, aksi perundungan ini membuat resah orang tua korban sehingga pihak kepolisian setempat kini tengah menangani kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak termasuk pihak sekolah para remaja putri itu. Dadanya nangis.
Aksi bullying atau perundungan yang dilakukan oleh beberapa remaja putri di bawah umur ini diduga dilakukan di Jalan Pemintalan, Cilacap, Jawa Tengah. Video ini viral dan membuat orang tua korban merasa resah dan marah atas tindakan para pelaku. Karenanya orang tua korban menyerahkan sepenuhnya kepada pihak penegak hukum Polres Cilacap guna proses lebih lanjut. Kasus ini kini tengah ditangani secara intensif dan telah melibatkan sejumlah pihak, termasuk pihak sekolah. Hasil pemeriksaan kami, kejadian di tanggal 29. Kejadian pas pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Jadi hasil penyelidikan kami, pemeriksaan klarifikasi terhadap semua pihak yang ada di dalam video tersebut, korbannya 2 orang. Kemudian yang terlibat di dalamnya masih kita dalami saat ini. Kalau dibilang berteman, semuanya adalah teman. Dominan di antara orang-orang yang terlibat ini adalah satu sekolah. Namun untuk jumlah kami belum bisa pastikan karena masih didalami. Kami dalam pemeriksaan ini juga sudah berkoordinasi dengan Bapas. Ditambah lagi dengan orang tua juga ada, ditambah lagi dengan pihak sekolah tempat anak-anak ini, karena semua yang ada di dalam video ini di bawah umur. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan oleh polisi terhadap semua yang terekam dalam video, termasuk yang merekam, peristiwa ini terjadi pada Selasa, 29 Desember lalu. Arsono, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Siap, kelompok 3. Oke, kelompok 3, perhatikan baik-baik. Eksekusi sebuah gudang di Sumeneb nyaris berujung bentrok. Puluhan warga melawan dan menolak eksekusi karena lahan yang ditempati dianggap milik negara. Ketegangan antara warga dan petugas PT Garam ini sempat memanas hingga nyaris berujung bentrok setelah pihak PT Garam terus ngotot ingin mengeksekusi gudang penimbunan garam semi permanen milik warga. Emosi warga semakin tinggi saat beberapa sekuriti PT Garam yang dikawal petugas marinir memindahkan batu yang dipasang warga untuk menghadang laju ekskavator. Sejumlah warga bahkan mengancam sopir ekskavator dengan kayu. Oke, pada taretan. Melihat warga semakin beringas, petugas kepolisian dari Polres Sumeneb menggelar negosiasi agar pihak PT Garam mengalah untuk menghindari bentrok fisik. Setelah melalui negosiasi yang cukup alot, pihak sekuriti PT Garam akhirnya bersedia mengalah. Warga menganggap lahan yang mereka tempati merupakan tanah negara, sehingga berhak memanfaatkan. Itu memang tanah, setelah ada pengukuran pada saat, kalau tidak salah itu tahun 77, itu ternyata di sini memang tanah TN, tanah negara. Sehingga oleh kepala desa, karena diperlukan oleh masyarakat Karanganyar, dimanfaatkan sebagai gudang penimbunan garam. Sementara di Gresik, aksi sweeping sejumlah buruh di pabrik baja di Jalan Sungkono diwarnai ketegangan. Masa terlibat adu mulut dengan pengelola pabrik karena tidak mengeluarkan perwakilan perusahaannya untuk ikut berdemo. Ayo! Keluar! Mana Mas Pam? Mana pimpinannya? Masa akhirnya melanjutkan aksi sweeping di tempat lain. Di tempat ini masa kembali mengamuk dan menggedor-gedor pintu pabrik. Bahkan sempat bersih tegang dan adu mulut dengan petugas keamanan perusahaan. Dalam aksi ini, buruh menuntut penetapan standar UMK, penghapusan sistem outsourcing, hingga perbaikan pelayanan BPJS yang dinilai saat ini tidak layak. Tim Liputan. Yang dari sebelah timur. Sudah, kelompok 3? Oke, silakan. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing, ya. Lalu nanti kalian presentasikan. Oke, sesuai dengan video yang tadi disaksikan. Silakan didiskusikan. Kita kasih waktu ya untuk diskusi 15 menit saja. Setelah itu nanti kalian mempresentasikan ke depan. Sudah? Mana? Cepet. Oke. Udah?
Oke, udah selesai. Hebat euy. Sela, udah Sela? Mirna, siapa di sini nanti kelompok pembicaranya? Mirna. Oke, Mirna pembicaranya ya. Kelompok 2, siapa nanti pembicaranya? Eka, oke Eka. Kelompok 3, pembicaranya siapa? Oke, kalau sudah siap, kita bisa langsung melaksanakan presentasi. Ya, nanti tiap-tiap kelompok harus siap untuk mengomentari atau memberikan sanggahan kepada kelompok yang sudah tampil di depan. Semua ke depan. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kita mulai dari kelompok yang pertama. Silakan ke depan. Semuanya ke depan. Ya, assalamualaikum dulu, perkenalkan dulu, udah itu baru utarakan hasil analisisnya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kami dari kelompok 1. Nama saya Sela Jenianti, saya sekaligus moderator dari kelompok 1. Dan di sini ada teman saya bernama Rizka Fitriani. Di sebelah saya ada teman Rina, ada Tina Alfiana dan juga Dini Awalia. Kami di sini akan menganalisis tentang demo anarkis mahasiswa yang akan dibacakan oleh Muhammad Lina. Demo anarkis mahasiswa, nilai Pancasila, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, dan juga kegiatan yang berkelanjutan dalam kesejahteraan dalam masyarakat spontan. Pelanggaran yang terjadi mengganggu aktivitas masyarakat seperti bekerja. Penyebabnya kurangnya rasa kemanusiaan yang hingga terdapat korban, tidak ada rasa persatuan Indonesia. Solusinya seharusnya masalah diselesaikan secara musyawarah agar tidak terjadi kekericuhan. Oke. Silakan tanggapannya dari kelompok 2. Siapa tanggapannya kelompok 2? Mangga. Silakan, Ira. Dibuka dulu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari menganalisis video yang kami tonton tentang pembulian. Pembulian terhadap remaja SMP membuat orang tua korban marah. Penyebab timbulnya karena adanya rasa iri. Kasus pembulian melanggar nilai sila kedua Pancasila karena hak dan martabat seseorang tidak dihargai, di mana seseorang individu diperlakukan tidak adil karena tidak ada sikap kemanusiaan kepada orang lain dan tidak ada adab atas sesama manusia. Kesimpulan yang kita dapat dari video tersebut, kita sesama manusia tidak boleh saling membuli. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan. Tanggapannya dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Ayo kelompok 1. Ada tanggapan? Kelompok 1. Sesuai dengan apa? Video. Terus? Betul tidak apa yang tadi dikatakan oleh kelompok 1? Apa alasannya kamu membetulkan? Hah? Gak ada alasan. Kelompok 2.
Ayo kelompok 2. Gimana kelompok 2 tanggapannya? Kelompok 3 bukan kelompok 2. Apa tanggapannya kelompok 3? Sesuai dengan Pancasila. Dengan dasar Pancasila. Karena sesuai dengan dasar Pancasila. Sesuai dengan dasar Pancasila. Benar? Silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok 3 akan memberikan presentasi kami mengenai demokrasi Tuhan dengan perubahan lahan dengan PT Garam dan warga setempat. Ya. Yaitu adanya forum musyawarah sesuai dengan syarat keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, bijaksanaan dalam permusyawaratan dan kemakmuran. Oke. Selanjutnya adalah mudahnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sama seperti sila kelima. Dan terakhir adanya penumpukan hak dan kewajiban bagi para buruh. Oke. Dan kurangnya tanggung jawab dari penanggung jawab perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanggapannya dari kelompok 1 dan juga kelompok 2. Setuju tidak dengan apa yang tadi diutarakan oleh kelompok 3? Setuju. Alasannya dulu, setujunya apa? Sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila, terutama sila ke-4. Tadi mengatakan bahwa kurangnya koordinasi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar ya, sehingga terjadilah kekacauan di mana masyarakat mempertahankan gudang dari penyimpanan garam tadi ya untuk diruntuhkan oleh pihak perusahaan tadi ya. Oke, itu saja dari kelompok 3. Silakan ditutup dulu. Baik, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul. Oke ya, dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah selesai. Berarti kegiatan diskusi kita sudah selesai. Maka dari itu kita harus sama-sama menyimpulkan. Nah, kira-kira kesimpulan kalian dari pembelajaran kita hari ini apa? Coba Anda bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini bahwa hak asasi atau hak asasi manusia itu kalau kita lihat secara nilai substansinya itu ada 3. Yang pertama disebut dengan nilai dasar. Di mana nilai dasar ini bisa berubah atau tidak? Nilai dasar ini bisa berubah atau tidak? Tidak bisa. Ya, nilai dasar ini adalah terdiri dari 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan. Yang kedua, yang keempat, kerakyatan. Realita atau penerapan dari nilai-nilai dasar dan juga nilai-nilai instrumental. Sehingga di dalam realisasinya banyak terjadi yang namanya pelanggaran-pelanggaran. Tadi sudah dikatakan penyebabnya yang pertama apa tadi? Penyebab dari pelanggaran yang asli manusia itu yang pertama karena sifat egois. Terus apa lagi? Tidak mempunyai rasa kemanusiaan.
lupa. Karena istilahnya menggunakan jabatannya dengan cara sewenang-wenang. Terus dia tidak menyadari akan berbangsa dan bernegara. Ya, itu adalah hal-hal yang biasa terjadi akibat dari atau sebab akibat dari banyak warga negara kita itu yang memang melakukan tindak pelanggaran terhadap hak dan kewajiban asasi manusia. Ya, tuh. Oke, gimana hari ini pelajaran kita? Apakah kalian sudah bosan atau kalian mau pulang atau senang dengan pelajaran hari ini? Senang mau pulang, aku senang ya, tapi mau pulang. Ya. Oke, terima kasih. Nah, terakhir sebelum kita pulang, ya, kita akan melakukan post-test dulu ya. Oke, post-test dulu. Ini ada post-test untuk kalian untuk mengecek apakah kalian sudah memahami apa yang tadi disampaikan atau belum ya. Oke, ini silakan kalian masuk ke Chrome ya, ke Google Chrome. Lalu kalian ketikkan bit.ly/post-test_12_ham. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu selama 15 menit untuk mengerjakan. Nanti saya cek siapa nilai yang paling besar ya dari antara kalian. Ya, silakan langsung dikerjakan. Bisa. Bisa gitu? Coba yang lain bisa. Iya, Pak. Belum. Coba. Post test. Oh, soalnya pakai strip underscore. Ya, yang stripnya di bawah. Masa? Semua nggak bisa? Bisa nggak? Mantap. Post test X lalu post test X. Ya, silakan. Isi. Kosong. Bisa, kita bisa. Itu bisa.
gitu. Merah 80,